Hai, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Syanturi dengan NPM 2209103116 dari Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, topik kita kali ini adalah mengenai sumber daya alam. Nah, adik-adik boleh melihat contoh gambar sumber daya alam berikut yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama kita akan membahas pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang kedua kita akan membahas jenis-jenis sumber daya alam. Nah, adik-adik, kita dapat melihat jenis-jenis sumber daya alam di sini terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pertama-tama kita akan membahas sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah energi yang akan selalu tersedia, bisa didaur ulang, dan selalu bisa dirasakan manfaatnya bagi makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan pasti habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resource adalah harus dimanfaatkan atau diolah dengan ukuran tertentu. Berikut dapat kita lihat contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu yang pertama matahari, yang kedua angin, dan yang ketiga adalah air. Dan yang kedua adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu yang pertama timah putih, yang kedua besi, dan yang ketiga emas. Di sini adik-adik dapat melihat manfaat sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama, pembangkit listrik seperti air, panas bumi, dan sinar matahari. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan pangan manusia seperti hewan, ternak, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, cadangan devisa negara, contohnya seperti hasil tambang. Dan yang keempat, sumber bahan bakar dan penghasil energi. Dan yang terakhir adalah bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari hasil pemaparan materi saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.